彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Haha, bagus, kamu memang berani. Langit di atas tanah latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, 3 sosok muncul dan muncul. Mereka adalah trio Guyuan di dalam aula besar. Tawa keras itu dipancarkan dari mulut menara logam seperti manusia ke kiri. Sun Er mengerutkan kening sedikit saat dia berdiri di atas panggung yang tinggi jarak yang cukup dekat. Gu Hua di samping memiliki wajah cekung saat dia berbicara dengan sedikit kesal. Ya, hanya apa yang dilakukan kepala klan Lei? Dalam hal senioritas, ia berkali-kali lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia benar-benar berani campur tangan. Semua dari mereka mengerti bahwa itu meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut orang yang paling luar biasa di antara generasi muda dari benua Douqi, bagian lain di sini adalah kepala klan-klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, itu sedikit berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Diam. Lei Dong menangis dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Dia mencerca, ya apakah kamu tidak menemukan bahwa itu kamu telah cukup mempermalukan diri sendiri? Jika bukan karena beberapa dari kamu bersikeras untuk menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan menderita kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya, banyak yang akan mengagumi keberaniannya. Lei Yun mengempiskan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, itu anak kecil dari klan Xiao. Kepala klan-klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan menatap Xiao Yan di bawah dengan cara yang aneh. Dia segera tertawa. Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu? Guyuan berbicara dengan suara lemah. Haha, itu bukan seolah-olah kamu tidak menyadari temperamen aku. Xiao Yan secara alami melepaskan tubuh pemadam kebakaran segera ketika menghadapi lawan yang kuat seperti itu. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya butuh sekilas baginya untuk melihat melalui jumlah flames surgawi bergabung dalam api merah muda. Sebuah kejutan langsung muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Sebuah riak pemusnahan, yang tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba mengeluarkan saat teratai api terbentuk. Gu Dao dari 3 abadi Gu Clan memiliki ekspresi serius saat ia menyaksikan lotus api di telapak Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Cahaya petir melonjak di telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi gemuruh terkompresi. Gemuruh itu berdetak cepat seperti jantung. Gelombang penyerangan menakutkan yang menyerang mereka mendorong Xiao Yan kembali hingga ratusan meter. Banyak orang berseru keras setelah melihat bahwa itu Xiao Yan tidak menderita cedera serius meskipun dipaksa untuk mengambil ratusan langkah mundur. Ini terutama terjadi pada Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. The Lightning Calamity Palm adalah skill Dou tingkat tinggi kelas Tian yang langka dalam klan Gu. Selain itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Haha, bagus, kamu memang berani. Langit di atas tanah latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, 3 sosok muncul dan muncul. Mereka adalah trio Guyuan di dalam aula besar.
Tawa keras itu dipancarkan dari mulut menara logam seperti manusia ke kiri. Sun Er mengerutkan kening sedikit saat dia berdiri di atas panggung yang tinggi jarak yang cukup dekat. Gua di samping memiliki wajah cekung saat dia berbicara dengan sedikit kesal, hanya apa yang dilakukan kepala klan Lei. Dalam hal senioritas, ia berkali-kali lebih tua dari Xiao Yan. Namun, dia benar-benar berani campur tangan. Semua dari mereka mengerti bahwa itu meskipun Xiao Yan saat ini bisa disebut orang yang paling luar biasa di antara generasi muda dari benua Douqi, bagian lain di sini adalah kepala klan-klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, itu sedikit berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Diam. Lei Dong menangis dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Dia mencerca, apakah kamu tidak menemukan bahwa itu kamu telah cukup mempermalukan diri sendiri? Jika bukan karena beberapa dari kamu bersikeras untuk menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan menderita kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya, banyak yang akan mengagumi keberaniannya. Lei Yun mengebiskan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Haha, itu anak kecil dari klan Xiao. Kepala klan-klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan menatap Xiao Yan di bawah dengan cara yang aneh. Dia segera tertawa. Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiao Yan, mengingat statusmu? Guiyuan berbicara dengan suara lemah. Haha, itu bukan seolah-olah kamu tidak menyadari temperamen aku. Xiao Yan secara alami melepaskan tubuh pemadam kebakaran segera ketika menghadapi lawan yang kuat seperti itu. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Mengingat penglihatannya, hanya butuh sekilas baginya untuk melihat melalui jumlah flames surgawi bergabung dalam api merah muda. Sebuah kejutan langsung muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Sebuah riak pemusnahan, yang tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba mengeluarkan saat teratai api terbentuk. Gu Dao dari 3 abadi Gu Clan memiliki ekspresi serius saat ia menyaksikan lotus api di telapak Xiao Yan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Cahaya petir melonjak di telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi gemuruh terkompresi. Gemuruh itu berdetak cepat seperti jantung. Gelombang penyerangan menakutkan yang menyerang mereka mendorong Xiao Yan kembali hingga ratusan meter. Banyak orang berseru keras setelah melihat bahwa itu Xiao Yan tidak menderita cedera serius meskipun dipaksa untuk mengambil ratusan langkah mundur. Ini terutama terjadi pada Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. The Lightning Calamity Palm adalah skill Dou tingkat tinggi kelas Tian yang langka dalam klan Gu. Selain itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Sirene peringatan yang terburu-buru bergema di atas dunia ini dengan cara yang memekakkan telinga. Ekspresi Guiyuan dingin es. Matanya menatap Hun Tiandi. Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Energi alam yang besar dan kuat bersiul dari belakang. Itu menghubungkan langit dan daratan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti gelombang energi tak berujung. Suara percikan bergema terus-menerus. Sebuah gelombang energi biasanya terbentuk hanya ketika ada fenomena alam yang tidak alami yang terjadi. Ekspresi Guiyuan dingin. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan. Apa? Seluruh klan Gu berubah menjadi kegemparan setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Elder Guiyang? Bagaimana ini mungkin? Wajah Sun Er juga berubah secara drastis pada saat ini saat dia tanpa sadar berteriak keras. Apa yang terjadi? Mungkinkah Elder Gu yang adalah mata-mata dari klan Hun? Ekspresi Xiao Yan adalah suram. Klan Hun tampaknya sangat terspesialisasi dalam menggunakan trik ini. Betul. Ketiga abadi Gu Realm segera merespons setelah mendengar ini. Namun, mereka bertiga baru saja pindah ketika 4 orang suci setan dari klan Hun di belakang Hun Tiandi melayang ke depan. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berniat menghentikan trio. Haha, Guiyuan, orang-orang ini tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa.
Ini bukan sesuatu yang ingin kamu desakkan. Gu Yuan berbicara dengan suara dingin. Segera, dia melangkah maju. Tumpukan energi yang tampaknya tak berujung di belakangnya segera bergejolak tak terkendali. Ini berubah menjadi tangan pasang ratusan ribu kaki besar saat itu menghantam menuju Hun Tiandi. Ruang di mana angin telapak tangan berlalu bergetar hebat. Serangan acak dari ahli seperti itu bisa dengan mudah merobek ruang terpisah. Apakah kamu akhirnya tidak dapat mengendalikan diri dan ingin bertarung? Namun, kamu harus menyadari bahwa ini berdampak kecil pada aku. Hun Tiandi tersenyum setelah melihat serangan seperti Earth Gu Yuan. Menyerang! Seruan rendah Yan Jin terdengar dan mereka berdua langsung menembak secara bersamaan. Aura yang menakutkan dari bintang 8, Do Wusheng melonjak langsung ke awan. Duo Yan Jin mendengus dengan dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame menyerang. Meskipun yang terakhir sudah melangkah ke kelas bintang 9 Do Wusheng, dia bagaimanapun hanya bintang awal 9 Do Wusheng. Di sisi lain, keduanya maju 8 bintang Do Wusheng. Mereka tidak kalah dengan Nihility Devouring Flame jika mereka ingin bergandengan tangan. Sun Er memiliki ekspresi yang benar-benar serius pada saat ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius ketika dia menyaksikan klan Gu dihadapkan dengan musuh besar dalam sekejap. Alasan bahwa itu mereka menunda waktu jelas karena Gu Yang. Klan Hun sepertinya menyeretnya keluar sampai Gu Yang menunjukkan dirinya dan menyerahkan batu Gyo kuno kepada mereka sementara klan Gu menunda waktu untuk mencari orang itu dan merebut kembali Gyo kuno. Xiao Yan dengan cepat menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Dia langsung duduk di udara dan mengikuti instruksi. Segel dibentuk oleh tangan dan jiwanya sekali lagi bergabung dengan Yi kecil. Segera, kekuatan spiritual awalnya megah telah benar-benar melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar ke segala arah dari alis Xiao Yan seperti air banjir. Gu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jelek saat Xiao Yan sedang menyelidikinya. Mereka berbicara dengan ketidakpuasan. Mereka pada dasarnya mencari di seluruh pegunungan tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Gu Yang. Sun Er merajut alisnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Teriakan dingin Sun Er segera terdengar setelah sosok itu keluar dari dalam gunung. Banyak tokoh terbang di atas langit setelah teriakan dingin Sun Er terdengar. Meledak! Angka itu tidak tampak panik di hadapan jaring energi besar. Tangannya membentuk segel dan puluhan angin ganas melesat keluar. Angin terus-menerus mengarah ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bersiul dan benar-benar memaksa punggung bersih yang besar. Gu Yang dengan cepat bergegas menuju langit. Gu Dao Trio juga telah menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi dingin. Langit benar-benar kacau. Sun Er melambaikan tangannya. Huo Xuan pada platform batu di tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya tersebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat bersamaan. Teriakan Sun Er yang keras terdengar. Matanya yang cantik mengandung kemarahan ketika dia melihat pria tua itu yang dalam keadaan berantakan. Hehe. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu aku adalah Gu Yang yang sebenarnya? Orang tua itu, yang sedang berantakan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Kesenjangan antara rambut yang tergantung di depan wajahnya menunjukkan sepasang mata yang dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan masa lalu. Kelompok Sun Er mengecilkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kedinginan. Gu Yang ini memang elder dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti bahwa itu semua rahasia dari klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan memungkinkan Gu Yang untuk memahami bahwa itu dia pasti tidak cocok untuk yang pertama dalam perkelahian. Yang terakhir buru-buru berteriak. Beraninya kamu merusak rencana klan Hun aku. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi gelas merah muda seperti cara saat Hun Yan menyerang. Sebuah jari energi yang tak terhitung jumlahnya menembus udara saat Xiao Yan menekan jari-jarinya terus-menerus. Satu jari demi satu ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Segera, kedua belah pihak bentrok. Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak berada di kelas bintang 6 Sheng Sheng.
Itu hanya dibangkitkan ke tingkat ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kurang jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan langsung. Teman muda Xiao Yan, aku akan meninggalkan Guiyang untukmu. Kamu harus merebut kembali batu giok kuno. The Black Summergate King bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik kembali. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera berubah setelah melihat adegan ini. Tubuh Gu yang telah dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao Yan telah mengurangi kecepatan mereka.